Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi di channel YouTube MM Primary School. Nah, apa kabar nih anak ibu hari ini? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat selalu ya nak. Seperti biasanya nak, sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya nak, supaya ibu lebih semangat lagi nak dalam membuat video pembelajaran yang berikutnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas media pembelajaran khusus kelas 3, tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 dengan judul perubahan wujud benda. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, dengan mendengar judul tadi, anak-anak ibu udah kebayang nggak atau udah kepikiran atau belum? Apa sih itu perubahan wujud benda? Ayo coba dipikir-pikir terlebih dahulu. Nah, perubahan wujud benda itu adalah perubahan bentuk benda dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya nak. Bentuknya berbeda. Nah, biasanya perubahan wujud benda itu terjadi karena pelepasan dan penyerapan kalor, seperti tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan nak. Perubahan wujud benda itu nak ada bermacam-macam. Nah, sekarang kita akan membahas ada 6 macam perubahan wujud benda. Nah, yang pertama membeku, kedua mencair, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublin, dan yang terakhirnya keenam mengkristal. Nah, yang pertama ada membeku ya tadi nak. Membeku itu adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Nah, benda yang awalnya cair tadi bisa berubah menjadi padat nak. Contohnya air. Air yang awalnya cair seketika berubah menjadi membeku. Tahu nggak anak ibu gimana caranya air itu bisa berubah menjadi membeku? Nah, awalnya dia cair, lalu anak ibu masukkan air yang cair tadi ke dalam gelas. Dari dalam gelas tadi, anak ibu masukkan air yang dalam gelas itu ke dalam kulkas yang ada freezernya. Nah, di sana kan terjadi tuh nak proses pembekuan karena suhunya yang dingin. Lalu terjadilah es batu. Itu yang disebut dengan perubahan wujud benda dari cair menjadi padat yang disebut dengan membeku. Dan masih banyak contoh yang lainnya untuk contoh perubahan wujud benda membeku ya nak. Semoga anak ibu sudah mengerti ya nak apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda dari yang cair ke yang padat, yaitu membeku tadi ya nak. Selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke perubahan wujud benda yang kedua, yaitu mencair. Nah, mencair ini nak adalah perubahan wujud benda dari yang padat menjadi cair. Itu disebut mencair. Ternyata nak, mencair ini adalah kebalikan dari membeku. Tadi membeku perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Kalau cair perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Jadi kebalikannya ya nak. Contohnya, sekarang es batu tadi nak, es batu yang sudah kita masukkan ke dalam kulkas tadi itu kan udah beku. Ternyata es batu itu akan mencair lagi nak. Bisa jadi terkena cahaya sinar matahari atau pemanasan, kena cahaya-cahaya yang panas. Contoh lain, ini ada nih. Anak ibu lagi makan es krim nih. Biasanya kalau anak-anak SD itu suka makan es krim ya nak. Nah, anak ibu makan es krim nih, siap belanja es krim. Setelah belanja, anak ibu makan tuh di lapangan sekolah, dan yang lain sebagainya. Intinya dia terkena cahaya matahari. Sedang asik-asik nih makan es krimnya, lalu ternyata es krimnya cair.
meleleh deket tangan anak ibu. Itu disebut juga mencair. Nah, kita masuk ke proses perubahan wujud benda yang selanjutnya, yaitu ada menguap. Menguap ini adalah perubahan wujud benda dari air menjadi gas atau dari yang cair menjadi gas, nak. Contohnya ada tuh bensin. Anak ibu tahu nggak bensin atau minyak? Pokoknya yang kayak bensin motor, bensin mobil, minyak dan lain sebagainya. Nah, awalnya minyak itu ditutup, nak, botolnya, atau bensin ditutup pakai tutup botolnya itu. Lalu aman-aman saja di dalamnya, nak. Jadi anak ibu atau orang tuanya di rumah lupa deh menutup tutup botolnya itu. Lalu bensinnya itu lama-kelamaan akan habis. Kenapa? Karena bensin itu adalah gas, nak. Dia akan menguap sehingga habis. Nah, itu contoh dari menguap. Nah, itulah 3 perubahan wujud benda tadi, nak. Sekarang kita masuk ke perubahan wujud benda yang keempat. Perubahan wujud benda yang keempat ini disebut dengan mengembun. Nah, anak-anak ibu tahu nggak apa mengembun itu, nak? Ibu contohkan nih. Anak-anak ibu bangun pagi-pagi nih, lalu keluar rumah deh. Setelah keluar rumah, anak ibu melihat dedaunan yang masih basah. Itu disebut mengembun, nak. Mengembun itu adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair, nak. Nah, kalau anak ibu pernah melihat titik-titik air pada dedaunan, itu berarti mengembun. Bukan hanya itu contohnya, nak, masih ada yang lain. Anak ibu pernah nggak mandi air hujan? Nah, air hujan itu juga merupakan proses pengembunan, nak. Nah, masuk ke perubahan wujud benda yang keberapa lagi, nak? Ayo, yang kelima ya. Yang kelima itu disebut dengan menyublin. Nah, menyublin, pernah nggak anak ibu dengar kata menyublin? Pasti anak ibu lagi berpikir nih, apa ya itu menyublin? Ayo, apa? Nah, menyublin itu adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas, nak. Contohnya, tuh lihat tuh yang warna-warni itu, nak. Nah, itu kapur barus. Pernah nggak anak ibu lihat kapur barus? Biasanya kapur barus itu ada di lemari, nak. Ada di WC biasanya tuh, nak. Nah, kapur barus itu kalau dia lama-lama di dalam lemari, nak, dia akan habis karena kapur barus itu berubah menjadi gas. Nah, dia kan padat nih, nak. Tiba-tiba berubah menjadi gas. Tentu ya lama-lama dia akan habis, nak, karena telah menjadi gas. Nah, kita masuk ke perubahan wujud benda yang keenam, yaitu mengkristal, nak. Ayo, coba lagi dipikir-pikir dulu, nak. Apa sih itu perubahan wujud benda mengkristal? Perubahan wujud benda mengkristal itu, nak, adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Nah, dia gas, nak, tapi dia menjadi padat. Contohnya salju. Ayo, anak ibu pernah nggak ngelihat salju di film-film gitu? Ayo, pernah nggak? Nah, ternyata salju itu adalah suatu peristiwa zat melepaskan energi panas yang awalnya uap, yaitu panas, nak. Awalnya dia panas, berubah menjadi salju. Salju itu padat. Itulah contoh dari mengkristal, nak. Nah, itulah beberapa perubahan wujud benda, nak. Semoga anak ibu sudah mengerti dan sudah paham dengan perubahan wujud benda. Dan anak ibu sudah mampu membedakan semua perubahan wujud benda tersebut, ya, nak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, anak ibu sudah memahami dan mengetahui bentuk-bentuk dari perubahan wujud benda. Yang kedua, anak ibu sudah mampu membedakan perubahan wujud benda, mulai dari mencair, membeku, menguap, menyublin, mengembun, dan mengkristal. Nah,
Sekian dulu nak media pembelajaran kita pada kali ini. Kalau ada ibu salah dalam menyampaikan kata-kata, ibu minta maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya nak. Nah, akhir kata ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.